kembali di seri Bertumbuh dalam Iman bersama saya Yohanes, dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat hidup ini, buat kesempatan ini, terutama kesempatan kami masih boleh bersekutu bersama, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami tak akan bisa mengandalkan hikmat kami, sebab itu kami mohon tuntunan-Mu atas setiap kami Tuhan. Baik yang menyampaikan maupun mendengarkan, berbicaralah kepada kami, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami mengerti dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus, dan kita sampai di Efesus pasal yang kelima di ayat yang ke-23. Untuk lebih lengkapnya, kita baca aja mulai ayat 22, 23, dan 24. Efesus 5 ayat 22-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah, Kristuslah di sini ya, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam kesempatan sebelumnya kita sudah membahas di ayat yang ke-22 bahwa ketika dikatakan di sini hai istri tunduklah. Kata tunduk di sini tidak bisa diartikan sebagai memberi diri untuk ditindas, dianiaya. Enggak ya. Kata tunduklah di sini ini sebenarnya dalam bahasa asli sama dengan kata yang digunakan di ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu. Artinya apa? Artinya atas inisiatif sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain, tapi atas inisiatif sendiri, seorang istri seharusnya menempatkan diri di bawah otoritas suami. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita sudah belajar bahwa ini kaitannya dengan tatanan, desain yang daripada Tuhan. Ini bukan bicara tentang karena kamu itu makhluk yang lebih lemah, kamu itu perempuan itu makhluk yang lebih bodoh, kamu itu enggak ya, ini enggak bicara seperti itu. Ini bicara tentang peran bahwa Tuhan sudah menetapkan suatu tatanan dalam hubungan antara suami dan istri. Nah, di ayat yang ke-23 dan 24 ini akan memberi penjelasan tatanannya yang seperti apa sih. Nah, jadi dasarnya dulu di ayat 22, dasar hubungan antara suami dan istri, dasar sikap seorang istri terhadap suami, itu adalah kerendahan hati. Di mana kerendahan hati itu sang istri kemudian secara inisiatif sendiri, bukan terpaksa, menempatkan diri bukan di bawah kediktatoran suami, enggak. Menempatkan diri di bawah otoritas suami dalam penundukan dirinya terhadap Allah. Karena ini sebenarnya kan desain Allah. Jadi istri tunduk kepada suami itu sebagai bentuk tunduknya, taatnya kepada Allah. Itu dasarnya yang kita pelajari kemarin. Dan sekarang kita lanjut, perannya itu kemudian seperti apa sih? Tatanan yang dari Allah itu seperti apa? Ayat 23 berkata, karena suami adalah kepala istri. Dan kemudian dianalogikan, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Perhatikan di sini analoginya langsung Kristus gitu ya, di ayat 22. Analogi yang sama kita temukan juga, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, ini mengingatkan kita bahwa seorang istri tunduk kepada suami itu bukan mengikuti tatanan yang biasa-biasa saja. Ada tatanan masyarakat gitu ya, misalnya ya, kita tinggal di masyarakat di lingkungan mana, di mana di situ ada suatu tatanan yang ditetapkan bersama oleh masyarakat bahwa kalau kita berpapasan dengan orang harus menundukkan kepala, kalau kita lewat
di depan orang kita membungkukkan badan sedikit dan kemudian permisi. Nah, itu tatanan masyarakat. Ini bicara kenapa kok analoginya Tuhan, Kristus? Karena ini bicara tentang tatanan yang daripada Tuhan. Ini bicara tentang desain yang daripada Tuhan. Nah, untuk kita bisa mengerti desain yang daripada Tuhan itu seperti apa, kita kembali ke awal penciptaan dalam Kejadian pasal yang kedua. Di sana dikatakan di ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Manusia yang dibicarakan di ayat yang 18 itu, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, itu mengacu pada Adam, pria, suami nantinya. Dan kemudian lompat ke ayat yang ke-22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari Adam, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya." Jadi di sini kita menemukan sejak awal penciptaan, hubungan suami istri itu sudah ditata oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan. Dan dari situ kita belajar apa? Fungsi, peran seorang istri itu, kalau kita tadi baca di Efesus kan peran suami itu sebagai kepala. Nah sekarang kita bicara tentang peran istri itu sebagai apa? Di ayat yang ke-18 tadi, Tuhan akan menjadikan penolong baginya. Penolong. Ada seorang hamba Tuhan yang dengan bercandanya dia mengingatkan bahwa ingat ya, peran wanita itu penolong, bukan penodong. Ingat itu bercanda aja ya. Jadi Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong bagi pria. Istri merupakan penolong bagi suami. Nah, di sini kiranya memberikan gambaran kepada istri. Lalu kemudian menolong itu yang seperti apa? Apakah menolong bikinkan kopi, menolong bikinkan teh, menolong masak, menolong melakukan ini, melakukan itu? Bisa jadi, tapi yang secara konsepnya aja yang perlu kita pelajari bersama di sini, bahwa wanita tidak diciptakan itu lebih rendah dari pria. Bahwa wanita itu tidak diciptakan lebih bodoh dari pria. Enggak ya. Wanita ada untuk menolong pria. Dikatakan di ayat yang ke-18 adalah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah ini juga perlu kita perhatikan, jangan disalahartikan. Tidak baik kalau manusia itu, Adam, sendiri saja. Maka kemudian orang-orang yang sudah menikah mulai sombong dan ngomong, "Loh, tidak baik loh kamu itu yang jomblo-jomblo, tidak menikah-menikah, tidak baik kamu itu." Enggak ya, firman Tuhan tidak ngomong seperti itu. Firman Tuhan ngomong, wanita ada di dunia ini untuk membuat wanita diciptakan untuk membuat dunia yang tidak baik jadi baik. Jadi ini nggak ngomong tentang yang menikah itu lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada yang tidak menikah. Enggak ya, dalam Matius 19, dalam 1 Korintus 7 di sana dibahas masalah menikah, tidak menikah itu tidak dosa. Ya ada orang yang memang menikah ya sudah, ada orang yang memang tidak menikah ya sudah. Jadi ini sedikit tentang itu ya. Nah kembali ke peran wanita dalam hubungan suami istri, kiranya kita diingatkan bahwa wanita ada sebagai penolong, bahwa wanita tunduk kepada suami adalah wujud kerendahan hati. Kerendahan hati bukan saja kepada suami, tapi kerendahan hati kepada tatanan yang daripada Tuhan. Dan seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, apakah gampang seperti itu? Susah sekali untuk kita bisa rendah hati. Dalam Kejadian pasal 3 pun itu dikatakan sebagai akibat daripada dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ada suatu kutuk yang diberikan kepada manusia, dan kaitannya yang dengan hubungan suami istri dalam ayat yang ke-16, Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia, suami, akan berkuasa atasmu." Engkau akan berahi di sini, kalau dalam bahasa aslinya bisa diartikan juga engkau akan mengingini.
Mengingini apa? Mengingini peran yang diberikan Allah kepada suamimu. Allah memberikan peran kepada suamimu, suamimu akan berkuasa atasmu, dan kamu akan menemukan itu sangat susah. Kamu akan menemukan itu sebagai sesuatu yang kamu ingini. Kamu mengingini peran itu, kamu ingin berkuasa atas suamimu. Kamu tidak gampang untuk memberikan diri, untuk rendah hati, dan menaati peran, menaati tatanan yang sudah ditetapkan Allah ini. Dan kenyataannya memang tidak gampang. Karena itu Efesus mengingatkan kita bahwa rendah hati, bahwa penundukan seorang istri kepada suami itu adalah wujud rendah hati, dan rendah hati sendiri itu adalah karakteristik orang manusia baru yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Kiranya kita berserah pada tuntunan Roh Kudus, istri-istri secara khusus memberi diri dituntun oleh Roh Kudus untuk rendah hati, tunduk kepada suami sebagai wujud tunduk dan taat kepada Allah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Allah pencipta alam semesta sudah menetapkan semuanya sangat baik adanya dan sudah menetapkan tatanan-tatanan yang luar biasa indahnya. Dan dalam kejatuhan manusia dan dalam kesombongan diri kami, dalam kedagingan kami, seringkali susah untuk kami memberi diri menaati tatanan-tatanan tersebut. Sebab itu kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami semua untuk kami boleh rendah hati, memberi diri tunduk dan taat kepada otoritas Tuhan, khususnya istri-istri boleh lebih lagi berfungsi dalam peran yang sudah Tuhan berikan kepadanya sebagai penolong suaminya, dan belajar rendah hati, taat dan tunduk pada suami sebagai wujud taat dan tunduk kepada Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.